Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Nitya Adi Nugroho dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kondisi if, else pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, yang pertama yaitu ada konsep Boolean. Nah, Boolean adalah konsep logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true, benar, atau satu. Yang kedua ada false, atau salah, yaitu nol. Selanjutnya itu ada fungsi Boolean. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Boolean digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Yang kedua ada dasar logika komputer. Semua operasi komputer pada akhirnya bekerja dengan logika biner 0 dan 1. Yang ketiga ada percabangan program if-else, yaitu membantu program memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi. Yang keempat yaitu ada perulangan atau looping, yaitu kondisi perulangan menggunakan boolean untuk memutuskan apakah pengulangan berhenti atau lanjut. Yang kelima ada operasi logika, yaitu Boolean memungkinkan operasi AND, OR, NOT yang penting dalam pemrograman maupun matematika logika. Selanjutnya itu ada operator logika, yaitu digunakan untuk mengolah nilai Boolean. Contoh yang pertama ada AND atau yang disebut DAN, yaitu hasilnya true hanya jika semua kondisi true. Contohnya yaitu saya akan pergi jika hasil cerah dan ada waktu luang. Yang kedua ada OR atau hasilnya yaitu true jika salah satu kondisi true atau benar. Contohnya yaitu saya akan minum teh atau kopi. Yang ketiga ada not atau disebut juga dengan tidak. Membalik nilai kebenaran. Contoh, hari ini tidak hujan. Selanjutnya itu ada if, elif, else, dan kombinasi kondisi. Nah, yang pertama itu if. If yaitu digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Elif digunakan untuk memeriksa kondisi lainnya jika kondisi sebelumnya salah. Else digunakan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Yang terakhir ada kombinasi kondisi, artinya kita menggabungkan dua atau lebih syarat agar program mengambil keputusan lebih kompleks. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas flowchart sederhana yang menunjukkan cara menentukan apakah seseorang boleh mengemudi atau tidak. Nah, flowchart ini dimulai dengan mulai atau start, yang artinya program kita jalankan. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan umur. Setelah itu pengguna diminta memasukkan status SIM, apakah punya SIM atau tidak. Selanjutnya ada kondisi yang dicek, apakah umur lebih dari 17 tahun dan punya SIM. Jika iya, program akan menampilkan pesan boleh mengemudi. Jika tidak, program akan menampilkan pesan tidak boleh mengemudi. Nah, terakhir, program selesai. Flowchart ini adalah contoh nyata kombinasi kondisi dalam Python. Kita menggabungkan dua syarat, menggabungkan operator AND yaitu umur dan status SIM. Jika dua-duanya terpenuhi, maka outputnya boleh mengemudi. Jika tidak, outputnya tidak boleh mengemudi. Nah, jadi flowchart itu membantu kita memvisualisasikan logika program sebelum kita menulis kodenya. Jadi dengan flowchart kita lebih mudah memahami alur keputusan dalam program. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut, ini ada contoh program if, elif, dan else. Nah,
Baris pertama yaitu ada temperatur sama dengan 20 derajat, yaitu kita membuat variabel bernama temperatur dan memberinya nilai 20. Ini artinya suhu ruangan saat ini adalah 20 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada if temperatur kurang dari 20 derajat. Jadi kalau suhu lebih kecil dari 20, program akan menyalakan pemanas. Print turn on the heater on. Yaitu kalau kondisi ini benar, program mencetak tulisan turn the heater on di layar. Yang ketiga, yang ke ini ada block elif temperatur. Kalau suhu di antara 20 sampai 25, program akan mencetak OK. Di sini kita menggunakan kombinasi kondisi dengan N. Suhu harus lebih lebar, lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 25. Print OK. Kalau kondisi ini benar, program akan mencetak OK. Yang terakhir ada block else. Jadi kalau suhu tidak kurang dari 20 dan juga tidak di antara 20 sampai 25, berarti suhu di atas 25. Nah, program akan menyalakan pendingin. Akan muncul print turn the color on. Nah, program akan mencetak turn the color on. Nah, jadi intinya kalau suhu kurang dari 20 pemanas on, suhu antara 20 sampai 25 akan mencetak OK. Kalau suhu lebih dari 25 pendingin on. Itu contoh sederhana bagaimana if, elif, else bekerja untuk memutuskan tindakan berdasarkan kondisi. Nah, jadi if dipakai untuk kondisi pertama, elif kondisi berikutnya, dan else untuk kondisi terakhir jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Dengan percabangan ini, kita bisa membuat program yang pintar mengambil keputusan otomatis. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemokan sebuah program sederhana yang sudah saya buat di Scratch yang bisa memberikan respon berdasarkan suhu ruangan. Nah, jadi program ini bekerja dengan logika if, dan else mirip seperti di Python. Nah, yang pertama ini yaitu ada bendera hijau, jadi saat tombol hijau diklik ini, program akan mengatur variabel temperatur ke nilai awal, misalnya 26,7 derajat. Nah, kondisi pertama, kemudian ada blok jika atau if. Jika nilai temperatur kurang dari 20, program akan menampilkan tulisan turn the heater on. Artinya kalau suhunya dingin, kita butuh pemanas. Yang ketiga yaitu ada kalau suhu tidak kurang dari 20, maka masuk ke blok jika tidak atau else. Nah, di sini ada satu lain, jika suhu lebih besar dari 19,9 dan lebih kecil dari 25,1, program akan menampilkan tulisan OK. Ini artinya suhunya pas, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Yang terakhir, jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti suhu lebih tinggi dari 25 derajat, maka program akan menampilkan tulisan turn the color on. Maka artinya saat panas kita butuh pendingin. Nah, kita akan coba akan mendemokan programnya. Nah, kalau saya ubah suhu menjadi, saya mulai dulu. Temperatur yaitu 26,7. Jadi jika di atas 25,1 akan muncul tulisan turn the color on. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan sebuah program script yang sudah saya buat, yaitu adalah menentukan apakah seorang boleh mengemudi di suatu negara berdasarkan umur dan peraturan di negara tersebut. Nah, program ini menggunakan percabangan jika tidak untuk mencetak kondisi yang berbeda. Nah, ini yang pertama ada bendera hijau atau blok mulai. Nah, jadi ketika bendera itu diklik, lalu program akan menanyakan pertanyaan, where do you want to drive? Dengan pilihan negara. Dengan pilihan negara ada South Africa, Meksiko, lalu ada India, dan juga Perancis. Nah, setelah itu program menggunakan beberapa blok jika atau if untuk memeriksa negara yang dipilih. Lalu jika memilih South Africa, jika country South Africa ini, program akan menanyakan umur. Jika umur lebih dari 18, akan menampilkan you can drive, yang artinya kamu bisa atau boleh mengemudi. Jika umur di bawah 18 akan menampilkan you can drive, artinya kamu tidak bisa mengemudi atau belum bisa. Yang kedua ada Meksiko. Jika country sama dengan Meksiko, program juga menanyakan umur. Jika umur lebih dari 18 akan menampilkan you can drive. Sebaliknya jika umur 16 atau 17, yaitu di bawah 18 lah, akan menampilkan you can drive with parental supervision. Lalu jika umur kurang dari 16 akan menampilkan you can drive. Yang ketiga ada India. Aturannya sama dengan South Africa, umur lebih dari 18 boleh mengemudi. Di bawah ini tidak, saya di atas 17. Yang terakhir ada Perancis. Nah, aturannya mirip sama yang Meksiko. Jika umur di atas 17 akan menampilkan you can drive. Jika umur di atas 14 akan menampilkan you can drive with supervision. Jika tidak, akan mengatakan you can drive, yang artinya itu jika di bawah 14 akan menampilkan you can drive. Nah, sekarang saya akan mendemokan program ini. Nah, yang pertama dengan menekan bendera hijau ini. Nah, akan muncul tulisan where do you want to drive Africa. Ada pilihannya South Africa, Meksiko, India, dan juga Perancis. Nah, di sini saya akan menuliskan Perancis. Nah, lalu akan menanyakan umur. Saya akan mengisinya dengan umur 45. Nah, jika kita mengisi umur 45, program akan menampilkan tulisan you can drive, yang artinya kamu boleh mengemudi. Jadi intinya jika kita mengisi umur di atas Perancis di atas 17 akan di atas 14 akan memunculkan you can drive di atas 17 teman-teman. Nah, itu saja. Sekarang kita akan lanjut ke Python di Replit. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan sebuah program Python sederhana yang digunakan untuk mengecek apakah seorang boleh mengemudi di negara tertentu berdasarkan umur. Nah, program ini juga menggunakan percabangan if, elif, dan else seperti di script tadi. Nah,
alurnya yaitu jadi pertama kita minta pengguna memasukkan nama negara, kemudian kita minta pengguna memasukkan umur mereka. Yang terakhir yaitu program akan mengecek aturan di masing-masing negara lalu menampilkan pesan apakah bisa mengemudi, boleh dengan pengawasan atau tidak bisa mengemudi. Konsep dasarnya sama dengan if, else. Hanya kita saja membuat pengecekan berlapis sesuai negara. Nah, yang pertama yaitu ada ini country. Input where do you want to thrift? South Africa, Meksiko, India, Prancis. Yaitu di sini kita menggunakan fungsi input. Fungsi input ini yaitu untuk menanyakan negara yang dipilih pengguna. Jawaban akan disimpan ke variabel country. Nah, yang kedua ada input umur. User X ini ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan fungsi input untuk menanyakan negara yang dipilih pengguna. Nah, jawaban akan disimpan ke variabel country. Lalu ada input umur. Nah, di sini kita menanyakan umur pengguna. Kita ubah jawabannya menjadi integer atau angka dengan int. int ini ya, int how old are you. Nah, supaya bisa dibandingkan. Yang ketiga ada percobaan pertama yaitu ada South Africa. Nah, kalau negara yang dimasukkan adalah South Africa, program mengecek apakah umur lebih dari 17. Kalau iya akan mencetak you can drive. Kalau tidak akan mencetak you can drive. Nah, yang kedua ada Meksiko. Jadi jika usia umur lebih dari 18 akan mencetak you can drive. Jika lebih dari 16 akan mencetak you can drive with parental arrangement. Sedangkan jika di umur 15 lebih boleh dengan pengawasan juga. Yang terakhir itu jika ini tidak boleh mengemudi jika di bawah usia 15. Yang ketiga ada India. Kalau negara India aturannya hanya satu, umur 18 ke atas bisa mengemudi, kalau tidak boleh. Nah, yang bercabangan terakhir itu ada Perancis. Kalau di negara Perancis umur 18 ke atas bisa mengemudi, akan mencetak you can drive. Sedangkan umur 15 ke atas akan mencetak you can drive with supervision atau dengan pengawasan, sisanya tidak boleh. Nah, yang terakhir yaitu ada percabangan negara lain. Kalau negara yang dimasukkan tidak ada di daftar, program akan menampilkan data is not available for this country. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan programnya. Nah, saat kita mulai program akan muncul tulisan where do you want to drive? Ada pilihan South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Nah, coba kita akan memilih Afrika. Sorry, Prancis saja teman-teman. Nah, jika kita menulis Prancis, langsung program akan memunculkan pertanyaan how old are you? Nah, kita akan masukkan umur 19 tahun. Nah, program akan memunculkan tulisan data is not available for this country. Karena apa?
Nah, kita memasukkannya tadi tidak sesuai dengan pilihan yang ada di sini, yaitu kita memasukkannya French, tapi tidak sesuai dengan yang di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba yang sesuai. Nah, kita mengisi dengan India. Nah, lalu akan memunculkan how old are you? Kita akan mengisi umur 18 tahun. Nah, jika kita memasukkan sesuai dengan yang ada di sini, program akan menanyakan umur. Lalu kita masukkan umur, nah program akan memunculkan atau ngeprint tulisan you can drive karena umur saya di atas 19 tahun. Nah, itu saja penjelasan program dari saya dan juga penjelasan tentang if, else, dan else. Nah, maafkan saya jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.